Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku. Jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mende, STH. Saudara-saudaraku, mari persiapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita perlengkapi kehidupan kita dengan belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan mengawali berbagai tugas tanggung jawab, aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami mau membangun hubungan dengan Tuhan lewat persekutuan di saat ini. Bahkan dalam persekutuan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh hikmat daripada-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat fokus akan pembacaan dan perenungan ini, dan kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tapi hendaklah kita semua menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni terang menyinari kegelapan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap bangsa di dunia ingin menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat serta ingin dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ini juga menampakkan bahwa ada hal yang tidak mengenakan yang dialami oleh nenek moyang bangsa mereka, di mana saat ada di masa penjajahan dari bangsa lain, tentu itu membawakan pengalaman yang sangat tidak mengenakan dan menyenangkan. Hidup bangsa Israel yang berada di bawah tekanan dan penindasan oleh bangsa Asyur bukanlah keadaan yang menyenangkan. Kebebasan mereka terrampas di mana-mana, dan apapun yang dilakukan terus-menerus diawasi oleh bangsa penindas. Hal ini merupakan sesuatu kehidupan yang penuh dengan kesuraman dan tak ada pengharapan. Tetapi saudara-saudaraku, melalui bacaan kita, Tuhan Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan pengharapan yang baru, yang tentunya memberikan janji bahwa akan ada terang yang besar menguasai kehidupan bangsa Israel. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, karena ketika mengalami pergumulan dan tantangan, ujian yang dihadapi, dan ada pengharapan yang ditawarkan bagi kita, ada pengharapan yang diberikan bagi kita, maka itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Begitupun dalam kehidupan kita. Karena suatu kehidupan akan merubah keadaan mereka dari gelap menjadi terang, dari kekelaman, kesuraman menjadi bersinar. Saudara-saudaraku, bangsa Israel yang terpuruk akan kembali menikmati masa-masa yang indah. Itu janji yang diberikan. Saudara-saudara yang diberkati itu, penghukuman Tuhan Allah akan hadir, akan segera berakhir. Penghukuman Tuhan Allah akan segera berakhir dan digantikan dengan sebuah penebusan dan pengampunan. Artinya akan ada pemulihan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan masa raya Advent ini, kita berada dalam ibadah-ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, yang di dalamnya ada unsur penyalaan lilin.
Lilin merupakan suatu simbol kehadiran Sang Terang di dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia untuk membawa terang. Dan cahayanya akan menembusi sisi-sisi gelap hidup manusia dan memberi kita kehidupan yang baru. Saudara-saudaraku, janganlah karena mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan materi menjelang perayaan Natal, justru hidup kita kembali terkungkung dalam kegelapan dan keselapan. Karena memaksakan diri untuk menyediakan hal-hal yang berupa materi, yang berupa formalitas, yang sebenarnya keadaan kita tidak mampu untuk hal itu. Namun karena gengsi, kita mengupayakan, memaksakan kehendak. Saudara-saudaraku, padahal justru kelahiran Yesus Kristus itu membawa terang dan menghalau kegelapan dalam hidup ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya hati dan pikiran kita tetap diterangi, sehingga dapat menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan hidup kita mendatangkan damai sejahtera dan berkat. Oleh karena itu, mari persiapkan hidup kita agar ketika kita siap merayakan pesta iman yang merupakan kesukaan bagi semua bangsa atas datangnya Sang Terang yang abadi di dalam Yesus Kristus, kita menerima damai sejahtera dan berkat sukacita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami lewat firman yang boleh kami renungkan di saat. Tuhan Allah Bapa kami, tuntunlah kami semua dalam menjalani menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kami mampu bertanggung jawab atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Senantiasa juga Engkau yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai pada orang tua kami para lansia. Diberkati kehidupan jemaat-Mu sehingga ada pembaharuan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Dalam mereka menjalani tanggung jawab yang Tuhan kehendaki dan Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan pula Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus memberkati pekerjaan usaha bisnis mereka. Mereka yang mencari pekerjaan juga diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Bagi mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan hiburkan mereka sehingga ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Diberkati perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, pelayan khusus, penatua dan diakin, kolom 1 sampai kolom 27. Ketua-ketua komisi BIPRA, bahkan bersama dengan komisi-komisi yang ada, bahkan kami semua seluruh jemaat. Diberkati tugas tanggung jawab kami dalam kepelayanan ini, sehingga terang terus bercahaya dalam kepelayanan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa, ungkapan, bahkan permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Kiranya firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share video ini sehingga semakin banyak yang terberkati lewat tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami. Dan tentunya jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.